masih terus belajar tentang pertumbuhan ya. Bagian terakhir dari tema pertumbuhan yang kita pelajari bulan ini adalah tentang kedewasaan rohani. Ya, kita belajar tentang sebuah hal yang namanya kedewasaan rohani. Boleh dibuka Mas Putra? Ya. Spiritual maturity atau kedewasaan rohani. Ya, sebab ini harus jadi bahan perenungan kita, saudara sekalian. Karena kalau kita belum sampai kepada titik dewasa, berarti sepertinya kita tidak sedang bertumbuh. Oleh sebab itu penting sekali kita merenungkan tentang sebuah hal ini, yaitu sebetulnya kedewasaan rohani itu yang seperti apa. Ya, mari saya ajak kita membuka Alkitab di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga. Ya, ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Ini akan kita baca supaya nantinya kita memahami apakah kita sudah bertumbuh dewasa di dalam Kristus atau tidak. Ya, jadi kita akan lihat dari ayat ini. Ya, mari kalau sudah ketemu semuanya, mari saya ajak kita membaca ayat ini bersama. 2, 3. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Amin. Ya, jadi saudara sekalian, ini yang akan jadi bagian terakhir dari pelajaran kita. Dari ayat-ayat ini kita akan melihat apakah kita sudah ditemukan sebagai pribadi yang dewasa di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Ya, ayat tadi Rasul Paulus tulis kepada jemaat di Korintus pada waktu itu. Ya, ini jadi Rasul Paulus menemukan, dia melihat bahwa jemaat Korintus ternyata dalam ayat yang kedua tadi digambarkan oleh Paulus hanya susu aja yang bisa diberikan kepada jemaat. Jadi artinya kalau yang mengkonsumsi susu secara rutin itu kan hanya anak kecil atau bayi, balita atau anak-anak sampai dengan mungkin umur 10 tahun ya, mungkin begitu. Bahkan ada yang lebih. Dan kalau orang sudah agak dewasa tapi masih rajin minum susu pagi sore, maka kita akan bilang, masih kayak anak-anak, padahal nggak ada salahnya sebetulnya. Nah, tapi ini sebuah penggambaran yang Rasul Paulus berupaya perlihatkan kepada kita bahwa jemaat Korintus itu belum bisa kalau dikasih makanan keras. Itu sebuah tanda bahwa pertumbuhan jemaat di Korintus itu kurang baik, atau yang kita pelajari sore hari ini, mereka dalam posisi yang tidak dewasa dalam pertumbuhan rohani. Nah, saya mau ajak kita melihat saudara sekalian 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Saya mau ajak kita melihat, saya ada tulis di sini. Next coba Mas Putra. Ada versi Alkitab The Message, ya, ada versi Alkitab. Jadi Alkitab banyak versi. Ada sebuah versi The Message Bible itu menulis tentang 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Ini lebih menggambarkan kepada kita tentang apa yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus, ya. Saya ajak kita melihat di ayat yang pertama. Tadi kalau ayat yang pertama dalam Alkitab bahasa Indonesia hanya ditulis begini. Saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat aku berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Itu dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau kita lihat dalam versi The Message Alkitab,
Maka kalimat dalam ayat yang pertama itu Rasul Paulus sebetulnya yang dimaksudkan adalah begini. But right now friends, saya nggak begitu bagus lafal bahasa Inggrisnya, ya tapi saudara bisa lihat nanti saya coba bawa kita melihat ini. But right now friend, I am completely frustrated. Jadi Rasul Paulus bilang begini, tetapi sekarang saya itu sangat frustasi. Rasul Paulus bilang begitu. Jadi dia bukan hanya melihat bahwa ada sebuah hal yang aneh dalam pertumbuhan rohani jemaat Korintus, tapi Rasul Paulus bilang begini dalam ayat yang pertama, tetapi sekarang aku tuh sangat frustasi. Dia sangat stres. Ya, frustrated itu frustasi atau stres terhadap jemaat di Korintus. Karena ternyata yang Paulus temukan dalam kehidupan berjemaat di Korintus adalah seperti ini. Ya, I am completely frustrated by your unspiritual dealing with each other and with God. Jadi unspiritual dealing itu adalah perilaku tidak rohani. Jadi Rasul Paulus menemukan ada perilaku-perilaku tidak rohani. Ada dua hal yang ditulis Rasul Paulus di situ. Ada perilaku tidak rohani antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua Rasul Paulus tulis begini, ada perilaku tidak rohani terhadap Tuhan. Nah, jadi saudara sekalian, dari kalimat dalam ayat yang pertama lewat versi The Message ini, ya buat saya lebih menjelaskan bahwa apa yang dimaksud Rasul Paulus dengan ketidakdewasaan rohani adalah sebuah perilaku, sebuah perlakuan tidak rohani bukan hanya kepada sesama saja, tetapi di jemaat Korintus ditemukan ada perilaku yang tidak rohani terhadap Tuhan. Nah, akan kita lihat sama-sama lebih jauh yang seperti apa. Ya, next. Yang pertama adalah unspiritual dealings with each other. Jadi perilaku tidak dewasa secara rohani itu ditunjukkan dari perilaku tidak rohani satu dengan yang lainnya. Jadi saudara sekalian, rupanya dari mana bisa kita tahu bahwa kita masih hidup dalam kehidupan rohani yang kekanak-kanakan atau tidak dewasa? Yaitu adalah dari sini, dari cara kita membangun hubungan seorang dengan yang lain dengan tidak rohani, ya, atau tidak spiritual, atau dalam kata lain, dalam cara kita memperlakukan seorang dengan yang lain itu enggak rohani atau tidak spiritual. Nah, yang seperti apa? Saya ada tulis di sini begini. Next, tanda orang dewasa. Tanda orang dewasa itu teruji dari kualitas rohani yang hanya bisa terdeteksi dari kelakuan saya, dari kelakuan Anda yang kita ekspresikan, ya, terhadap satu sama lain. Jadi orang dikatakan dewasa dalam kerohanian itu sebetulnya bukan dilihat dari bagaimana cara dia menyampaikan memimpin puji-pujian misalnya. Cara orang dilihat kedewasaan rohaninya bukan dari bagaimana dia berekspresi pada saat ibadah, bukan. Tapi cara kita melihat seseorang itu punya kedewasaan rohani itu bisa kita deteksi dari kelakuan kita antara satu sama lain yang kita ekspresikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi saudara sekalian, apapun yang kita lakukan di tempat ini, di dalam gereja, itu sama sekali sebetulnya tidak sama sekali memperlihatkan tingkat kedewasaan kita. Ya, sebab jago berkhotbah pun tidak menunjukkan Anda dan saya adalah orang rohani. Jago kutip ayat sekalipun tidak menunjukkan bahwa kita adalah orang yang rohani. Hafal 1000 lagu rohani pun tidak menunjukkan bahwa kita adalah orang yang rohani atau dewasa secara rohani. Tapi justru kedewasaan kita secara rohani adalah ditunjukkan dari cara kita berinteraksi satu dengan yang lainnya, dari ekspresi kita antara satu dengan yang lainnya di dalam kehidupan kita sehari-hari, bukan hanya ada di sini. Ya, kalau ada di sini kita datang beribadah, ya semua orang pasti dengan hati yang bersukacita, ya dengan senyum yang baik-baik kita ketemu di tempat ini. Tapi justru tolak ukur kedewasaan rohani kita adalah bagaimana cara kita berinteraksi, memperlakukan orang lain di luar sana. Jadi saudara sekalian, baru dengan cara itu maka
sebetulnya kita akan dikenal sebagai orang yang dewasa dalam kerohanian. Cara kita memperlakukan orang lain di luar sana, di luar gereja, entah itu di dalam keluarga, entah itu di dalam lingkungan tempat kita tinggal, entah itu di tempat kita bekerja, entah itu tempat kita sekolah. Sebetulnya kelakuan-kelakuan kita yang kita pertontonkan kepada orang lain, cara kita berkelakuan, cara kita memperlakukan orang lain, itu sebetulnya akan menunjukkan seberapa rohani kita, seberapa dewasa kita dalam pertumbuhan rohani kita. Jadi kan ada orang yang kita dengar, loh dia tuh kalau di luar suka nipu orang loh, tapi kalau di gereja dia kalau nyanyi, wah luar biasa lompat-lompat. Kalau nyanyi lompat, kalau lagi penyembahan tangannya diangkat-angkat sampai kiri kanannya tutup hidung. Tapi kok kalau di luar, kalau disapa kok nggak mau nyapa ya? Kalau di luar kok kalau berbisnis kok curangnya? Kalau lagi ngomong sama orang kok sepertinya nggak pernah menghormati orang lain ya? Nah, saudara-saudara sekalian, dari kelakuan-kelakuan kita, dari cara kita memperlakukan orang satu sama lain, bukan hanya di dalam gereja, bukan hanya kepada orang-orang yang satu gereja, tapi kepada semua orang di luar sana. Di situ sebetulnya kelihatan ukuran kedewasaan kita di dalam Tuhan. Jadi jangan dikira kalau kita sudah pintar nyanyi, lalu kita akan dianggap sebagai orang yang rohani. Enggak. Bukan dari situ ukuran kedewasaan rohani kita. Justru pada saat kita bertemu sama orang yang beda kepercayaan, justru pada saat kita sedang ketemu sama orang yang beda cara pandangnya dengan kita, mungkin kita ketemu sama orang yang kayaknya hidupnya rasanya sepertinya tidak lebih baik dari kita, dan kita bisa memperlakukan dengan sangat baik orang itu, maka sebetulnya dari situ tolak ukur dari kedewasaan rohani kita. Ya, jadi jangan memandang orang yang beda dengan kita itu adalah musuh. Jangan memandang orang yang beda kepercayaan sama kita adalah lawan kita. Justru dari cara kita memperlakukan orang yang beda dengan kita itulah akan terukur sebetulnya tingkat kedewasaan kita tuh secara rohani ada di mana. Semakin kita menganggap orang yang beda adalah lawan, orang yang beda pengertian, beda pemahaman, beda kepercayaan itu adalah musuh kita, sebetulnya kita sedang berperilaku kekanak-kanakan. Jadi, saudara sekalian, ayat yang ketiga dalam ayat yang tadi kita baca, ayat yang ketiga dalam versi The Message itu ditulis begini. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia tadi ditulis, karena kamu masih duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Itu dalam bahasa Indonesia. Dalam versi The Message itu ditulis begini, as long as you grab for what makes you feel good. Jadi selama kamu sukanya hanya yang bikin kamu merasa baik aja, itu ya. Jadi kalau bertindak tuh maunya kalau kira-kira ada untungnya buat saya. Apa yang makes us better, apa yang buat kita jadi merasa lebih baik, itu yang mau kita lakukan. Tapi kira-kira kalau yang mau kita lakukan itu bikin kita rugi, maka kita nggak mau lakukan. Nah, ini yang Rasul Paulus bilang, salah satu dari perilaku tidak rohani satu sama lain itu yang seperti itu. Ya, selama kamu hanya bertindak hanya untuk yang baik bagi kamu sendiri atau membuat kita tuh kelihatan jadi orang penting, maka itu kita lakukan. Sebetulnya kita sedang dalam keadaan yang berperilaku kekanak-kanakan atau tidak dewasa secara rohani. Jadi, saudara sekalian, kan ada banyak di antara kita, ya. Pokoknya mau melakukan sesuatu kalau buat dirinya ada keuntungan, begitu. Kira-kira mau melakukan sesuatu kalau kira-kira nggak ada untung baliknya buat saya, kalau kira-kira apa yang saya lakukan membuat saya jadi tidak dihormati orang, saya nggak mau lakukan. Nah, saya maunya pekerjaan-pekerjaan yang kira-kira saya dipandang orang, saya cukup ada di panggung saja supaya orang bisa melihat saya, orang bisa mengagumi saya sehingga saya kelihatan baik. Orang yang berperilaku tidak dewasa hanya mau melakukan hal-hal yang kira-kira yang mendatangkan baik saja buat saya.
Kalau saya diajak untuk mengerjakan hal-hal yang kira-kira bikin derajat saya turun, saya nggak mau itu. Nah, sebetulnya dalam keadaan seperti itu, kita sedang berperilaku tidak rohani. Ya, jadi saudara sekalian, selalu melakukan segala sesuatu kalau ada kepentingan dirinya. Kalau nggak ada, nggak mau. Ya, ada orang yang selalu bertindak untuk hal-hal yang membuat dirinya jadi kelihatan orang penting. Kalau nggak bikin efek untuk bikin dirinya jadi orang penting, maka nggak dilakukan. Nah, tindakan-tindakan ini kan adalah tindakan kanak-kanak. Ya, anak kecil itu nggak paham orang dewasa, tapi kalau orang dewasa paham anak-anak. Anak kecil itu, ya, minggu lalu saya ilustrasikan. Anak-anak kecil itu kan jago manipulasi. Ya, kalau minta sesuatu, papa mamanya nggak kasih, apa yang anak kecil buat? Teriak, nangis, berguling. Padahal apa yang diminta itu belum tentu kebutuhan. Nah, kalau anak kecil sudah di muka umum teriak, nangis, bahkan mungkin berguling di tanah, akhirnya mau nggak mau orang tua, ya sudahlah, daripada reangnya kedawan, berisik isin karo wong. Akhirnya memutuskan ya udah belilah. Padahal orang tua itu tahu, orang tua itu paham. Itu sebetulnya kalau nggak dibeli juga nggak apa-apa karena bukan kebutuhan. Tapi kalau anak-anak enggak, apa yang mendatangkan pokoknya buat saya itu kayaknya baik. Itu anak kecil akan minta seperti itu. Nah, makanya saudara sekalian, ini yang mesti kita perhatikan bersama. Di dalam kita berinteraksi dengan orang lain, di dalam kita memperlakukan orang lain, ya, di dalam kita bersosialisasi kepada orang lain, kalau kita masih suka, pokoknya saya mau kerja kalau ada untungnya buat saya. Pokoknya saya mau melakukan sesuatu, saya mau ikut melakukan hal-hal yang diperintahkan kalau kira-kira bikin saya jadi kelihatan penting. Kalau itu kira-kira nggak bikin saya jadi kelihatan kayak orang penting, maka saya nggak mau. Nah, kalau itu masih muncul dari dalam hati kita, kalau pada saat kita memperlakukan orang lain, berinteraksi sama orang lain, sebetulnya kita sedang dalam posisi membawa diri kita dalam kekanak-kanakan secara rohani. Ya, jadi itu yang pertama. Lalu ayat yang keempat, Rasul Paulus bilang begini. Ayat yang keempat, next. Ayat yang keempat, Rasul Paulus bilang, karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Nah, yang selanjutnya adalah begini. Perlakuan tidak rohani antara satu dengan yang lainnya itu bukan hanya ditunjukkan dengan hal yang tadi pertama kita bahas adalah hanya mau melakukan sesuatu yang baik buat kita saja. Tapi yang kedua, ciri dari ketidakdewasaan rohani adalah orang yang kanak-kanak itu suka main penggolongan. Ya, ayat yang keempat ini bilang begini dalam versi The Message. Ketika kamu berkata saya di pihak Paulus dan lainnya berkata saya di pihak Apolos, bukankah kamu benar-benar orang yang tidak dewasa? Ya, Rasul Paulus bilang begitu kepada jemaat Korintus. Jadi di Korintus itu fenomena yang terjadi, ada orang-orang yang merasa, oh aku ini orangnya Paulus. Yang lain lagi bilang, oh aku ini orangnya Apolos. Jadi mereka saling berkelompok, saling menggolongkan masing-masing. Nah, dari perilaku yang seperti itu, bukan Paulus jadi bangga, wah itu orang saya, bukan. Tapi justru yang Paulus nilai dari situ adalah begini, oh itu perilaku kekanak-kanakan. Karena hanya anak-anak yang suka main kelompok-kelompokan. Nah, jadi saudara sekalian, kalau kita orang dewasa, apalagi dewasa di dalam Tuhan, mau kita dibilang dewasa dalam Tuhan, maka jangan suka main kelompok-kelompokan. Penggolongan-penggolongan, oh itu grupnya orang Gandrung misalnya, oh itu grupnya orang Sidarja, oh itu grupnya orang Cipari misalnya, oh itu grupnya orang Tambak Kerja misalnya. Kita pada saat kita sedang ngomong ini kelompok-kelompok begitu, kita sedang main penggolongan, sebetulnya kita sedang berperilaku tidak dewasa. Ya, kalau
kita bicara tentang penggolongan ini, ya pikiran kita tertuju kepada ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka itu adalah orang yang paling suka main penggolongan. Ya, mereka itu adalah sekumpulan orang yang paling suka apa? Dikatakan eksklusif lah. Ya, mereka itu ya ayat penulis Injil menulis buat kita begini. Mereka itu paling suka kalau dihormati di muka umum. Mereka paling suka kalau disuruh duduk di tempat paling terdepan, di tempat ibadat atau di tempat-tempat umum. Mereka orang-orang yang eksklusif, ya. Kenapa mereka merasa orang eksklusif? Karena mereka merasa sebagai golongan yang paling diurapi, paling suci, paling rajin berpuasa, paling rajin memberi, paling tertib mengikuti hukum Taurat. Maka mereka menggolongkan diri sebagai orang yang paling eksklusif. Padahal saudara sekalian, dalam Injil Matius pasal yang ke-23, secara khusus Tuhan Yesus nulis tentang, dia mengecam tentang keeksklusifan orang-orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini. Ya, Rasul Paulus kembali mengulang di dalam ayat yang tadi kita baca, bahwa kalau orang itu mulai main penggolongan, sebetulnya dia sedang menunjukkan sebuah perilaku kekanak-kanakan di dalam pertumbuhan rohani. Ya, jadi saudara sekalian, ketika kita hidup berinteraksi dengan satu dengan yang lainnya, manusia itu memang paling suka ngumpul. Ya, dari dulu manusia itu paling suka ngumpul, paling suka bikin kelompok. Coba saudara perhatikan, dimanapun manusia kumpul, kalau sudah kumpul jumlahnya agak banyak, pasti bikin kelompok baru. Apalagi di Indonesia. Indonesia ini kalau sudah ada banyak beberapa orang kumpul, kebetulan pahamnya sama, pasti bikin partai. Makanya partai di Indonesia banyak banget. Karena dimulai dari itu, manusia memang suka kumpul-kumpul. Kemarin saya ngobrol dengan salah satu jemaat. Jadi dia cerita tentang beberapa orang. Dia menemui beberapa orang. Kebetulan orangnya itu istrinya dari suku yang berbeda, gitu ya. Ya, suku A, istrinya suku B, begitulah. Lalu dia menemui beberapa orang yang lain lagi yang ternyata keadaannya sama. Suaminya suku A, yang istrinya suku B misalnya. Lalu karena beberapa orang sudah ditemui oleh bapak ini bilang begini, lah kan orang yang suaminya suku A, istrinya suku B kan kayaknya sudah jumlahnya ada 8 keluarga atau 9 keluarga. Udah, bikin arisan aja, bikin kelompok baru lagi. Karena memang manusia paling suka bikin kelompok. Kita tuh paling tergoda untuk ngumpul di tempat yang kira-kira satu paham dengan kita. Makanya seringkali terjadi perselisihan, terjadi saling iri. Itu sebetulnya dimulai dari pengennya itu kita menemukan satu kelompok, satu komunitas yang kayaknya cuma satu pikiran sama kita. Nah, makanya kalau ada orang kecewa sama orang lain, ada orang sakit hati sama orang lain, pasti yang pertama dicari supaya hatinya tenang apa? Cari orang yang sama-sama sakit hati juga sama yang dituju. Nah, kalau sudah ketemu, oh bener ya, Mas Baikun memang orangnya begitu, kalau disapa pasti ketawanya lebar. Nyari, oh iya, apa begitu ketemu sama yang lain, oh bener, memang begitu orangnya. Kalau ketemu kita di jalan jarang nyapa loh. Nah, mulai dapat sekutuannya, bikin kelompok baru, kelompok antipati kepada Mas Baikun, misalnya begitu. Karena orang tuh suka bikin kelompok, suka bikin penggolongan, dan kita manusia itu paling suka tergoda. Nah, jadi saudara sekalian, seharusnya yang terjadi dalam diri kita itu adalah seperti apa yang Tuhan Yesus teladankan bagi kita. Dia tuh paling gak suka orang-orang yang eksklusif. Ya, dia paling gak suka orang-orang yang merasa diri sebagai satu kelompok tersendiri yang gak bisa tersentuh orang lain. Yakobus pasal 3 ayat 14 sampai dengan 16, coba lihat. Yakobus Yakobus pasal 3. Ya, Yakobus pasal 3
Ayat 16, ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan apa? Mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Biasa kalau orang berkumpul pasti dengan satu kepentingan yang sama. Padahal ketika orang sudah mulai mementingkan satu kepentingan yang sama, satu kepentingan yang diri sendiri mau, ketemu sama orang lain yang punya kepentingan yang sama, lalu berkumpul jadi sebuah kelompok yang suka menggolongkan diri. Alkitab bilang begini, kalau ada kepentingan diri sendiri, di situ pasti ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Maka saudara sekalian, Rasul Paulus menasihatkan kepada kita. Ayat yang ke-17 dalam Yakobus pasal 3 itu berkata begini. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak apa? Tidak memihak dan tidak munafik. Ayat yang ke-17 Rasul Paulus Yakobus tulis begitu, Yakobus tulis begitu dalam kitab Yakobus. Jadi seharusnya kita bukan jadi orang yang bertumbuh dalam hal suka penggolongan, tapi ayat tadi bilang begini, kita belajar jadi orang yang pertama murni. Ya, murni dalam berinteraksi kepada orang lain, murni dalam berita yang kita sampaikan, ya, murni dalam memperlakukan orang lain. Ya, jadi saudara sekalian, ini yang mesti kita bangun dalam diri kita. Kalau kita ketemu sama orang lain, ya, supaya kita enggak menjadi orang yang suka penggolongan. Kalau ketemu sama orang lain, mari kita bisa berinteraksi jangan dengan alasan ada apanya ya orang itu. Kadang-kadang kita kalau ketemu orang kan kita suka gitu. Ini orang kira-kira ada apanya yang bawa untung buat kita. Tapi yang mesti kita pegang adalah bagaimana kita bisa berinteraksi dengan orang lain dengan murni, bukan ada apanya tapi apa adanya. Maka ketika kalau kita berinteraksi sama orang lain dengan apa adanya, maka kita nggak akan gampang-gampang nyari kelompok. Ya, kalau kita ada apanya itu kan apa yang jadi kepentingan kita cari dari orang lain. Ya. Ya, jadi begitu saudara ya. Yakobus pasal 3 yang 17 tadi selanjutnya dia bilang suka damai. Ya. Orang yang rohani itu enggak suka memulai perselisihan dalam sebuah hubungan. Orang yang berkelompok, orang yang menggolongkan diri itu sebetulnya sedang bangun perselisihan kepada kelompok yang tidak sama kepentingan. Maka Rasul Paulus mengingatkan lagi bahwa salah satu ciri perilaku tidak dewasa secara rohani, kalau kita suka main kelompok-kelompokan, suka main penggolongan. Jadi saudara sekalian, kalau kita mau bertumbuh dalam kedewasaan kita, ya mari berinteraksi dan memperlakukan orang lain tanpa harus sama dengan kita. Walaupun dia nggak sama-sama kita, nggak apa-apa. Nggak perlu kok kita harus selalu berkelompok sama orang lain. Kita harus bisa menerima semua orang lain, walaupun orang lain itu beda dengan kita, beda kulit, beda cara pemikiran, ya, beda kesenangan. Itu yang harus kita pegang dalam diri kita. Yaitu yang pertama saudara sekalian, yaitu perilaku tidak rohani satu dengan yang lainnya. Yang pertama tadi adalah hanya mau melakukan apa yang baik saja buat diri kita, membuat diri kita lebih penting. Lalu yang kedua, suka main penggolongan. Nah, yang kedua adalah begini. Perilaku tidak dewasa secara rohani bukan hanya ditunjukkan dari berperilaku antara satu dengan yang lainnya. Ternyata Rasul Paulus bilang perilaku tidak dewasa itu ditunjukkan kalau kita punya perilaku tidak rohani terhadap Tuhan. Jadi yang pertama tadi kan unspiritual dealings with each other.
Yang kedua adalah unspiritual dealing with God. Jadi berperilaku tidak rohani terhadap Tuhan. Ya, ternyata orang yang bertindak tidak dewasa secara rohani itu ditemukan juga dalam cara membangun hubungannya dengan Tuhan secara tidak rohani. Ya, yang seperti apa, saudara sekalian? Ya, satu kisah di dalam Injil Markus pasal 16 ayat yang ke-14. Ini pernah saya sampaikan dan coba saya sampaikan ulang buat Bapak Ibu Saudara. Injil Markus pasal 16 ayat yang ke-14. Di sana Tuhan Yesus tuh menulis, penulis kitab Markus menulis cerita tentang Tuhan Yesus. Dia bilang begini. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Ya, perhatikan kalimat ini. Dan ia saudara? Mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Jadi saudara sekalian, Tuhan Yesus itu bukan tipe orang atau bukan tipe pribadi yang suka mencela orang. Satu-satunya kelompok yang paling sering dicela adalah orang dari golongan orang yang munafik. Itu yang Tuhan Yesus selalu cela. Yang paling sering Tuhan kecam itu kalau Tuhan lihat orang yang munafik, paling Tuhan Yesus kecam. Dia nggak pernah kecam orang berdosa. Coba saudara perhatikan cerita dalam keempat Injil, dalam kisah kehidupan Tuhan Yesus tidak pernah mengecam orang berdosa. Dia sangat mengasihi orang berdosa. Dia berusaha mendekati orang yang tidak bisa terdekati sama orang lain. Orang yang dibiarkan sendiri sama orang lain, Tuhan Yesus dekati. Orang yang berdosa, Tuhan pulihkan. Tapi satu yang Tuhan Yesus kecam, saudara sekalian, dia paling mengecam, dia paling mencela orang yang munafik. Tapi kali ini, saudara sekalian, ini ayat yang luar biasa. Tuhan Yesus itu mencela muridnya. Ya, kali ini Tuhan Yesus mencela murid-muridnya sendiri. Kenapa? Kalau yang dicela orang yang munafik masih masuk akal karena memang Tuhan Yesus nggak suka sama orang munafik. Tapi ini yang dicela ke-11 muridnya, orang yang setiap hari jalan dengan Tuhan Yesus, orang yang tiap-tiap hari lihat cara hidupnya Tuhan Yesus bagaimana, tahu kemampuan Tuhan Yesus bagaimana, orangnya setiap hari duduk dan mendengarkan Tuhan Yesus berbicara. Tapi kali ini Tuhan Yesus itu mencela mereka. Ya, ini adalah karena mereka sudah berlaku tidak rohani terhadap Tuhan. Dalam hal yang seperti apa? Ada dua. Yang pertama, ia mencela ketidakpercayaan mereka. Ya, yang kedua, Tuhan Yesus mencela ayat yang tadi, kedegilan hati mereka. Ya, kata tidak percaya yang digunakan di situ itu menggunakan kata abisea. Abisea itu bahasa Ibrani, artinya tidak konsisten untuk percaya. Jadi ketika Tuhan Yesus bilang begini, saya mencela kamu murid-murid. Kenapa? Karena ketidakpercayaan dan karena kedegilan hatimu. Nah, ketidakpercayaan itu menggunakan kata ini, karena kamu tidak konsisten untuk percaya. Tidak konsisten untuk percaya itu artinya begini, sekarang percaya, besok enggak lagi. Kemarin ditolong Tuhan, percaya, besok kita sedang bergumul dan Tuhan belum jawab doa kita, enggak percaya lagi. Itu namanya tidak konsisten untuk percaya. Jadi saudara sekalian, kita harus tahu bahwa pada saat kita sedang berperilaku tidak konsisten dalam percaya kepada Tuhan, sebetulnya kita sedang berperilaku kekanak-kanakan dalam kedewasaan rohani kita. Jadi saudara sekalian, yang saya maksudkan adalah begini. Tuhan itu kurang apa sih menuntun hidupnya kita? Ya. Apa sih dari Tuhan yang masih kita ragukan dalam hidup kita? Saya rasa sekian lama kita mengiring Tuhan, sekian lama kita kenal Tuhan, sebetulnya kalau kita renungkan dalam hati dan pikiran kita, tidak ada hal yang perlu kita ragukan dari Tuhan. Tapi kadang-kadang pada saat kita sedang berdoa, kita sedang bergumul sesuatu dan Tuhan belum jawab doa kita, kadang-kadang kita mulai meragukan Tuhan. Nah, ini yang dimaksud dengan tidak konsisten untuk percaya. Jadi saudara sekalian, ketika Tuhan menjawab doa kita sesuai dengan apa yang kita doakan, kita percaya kepada Tuhan.
Tapi ketika Tuhan sepertinya tidak menjawab doa kita, jangan kita menganggap bahwa waduh Tuhan ini kurang berkuasa. Ketika kita berdoa lalu Tuhan sembuhkan kita percaya kepada Tuhan. Tapi pada saat kita sedang berdoa kepada Tuhan lalu Tuhan belum menyembuhkan kita, maka jangan anggap Tuhan itu tidak mendengar doa kita. Kita harus konsisten saudara sekalian. Ketika Tuhan jawab doa kita harus makin mengakar dalam kepercayaan kita kepada Tuhan. Tapi ketika Dia nggak jawab doa kita pun, itu menurut kita, ketika Tuhan nggak jawab doa kita pun, itu seharusnya tidak akan ganggu keyakinan kita kepada Tuhan. Itu yang namanya konsisten percaya. Kita berdoa Tuhan jawab, kita percaya. Tuhan belum jawab pun tetap percaya kepada Tuhan. Jadi kualitasnya kita percaya kepada Tuhan itu harus mengakar, harus betul-betul ada di dalam hati kita. Nah yang kedua adalah yang Tuhan cela adalah kedegilan hati. Degil hati dalam bahasa Ibrani menggunakan kata sklerokardia. Ya, sklerokardia itu artinya ini mengeraskan hati untuk tidak percaya. Ya, itu artinya begini. Saya sudah pernah lihat sih Tuhan itu berkuasa dulu. Saya dulu sudah pernah mengalami waktu saya sakit ini, tiba-tiba saya berdoa kepada Tuhan lalu Tuhan sembuhkan. Saya sudah pernah alami itu. Tapi sekarang kali ini saya sedang berdoa untuk pergumulan saya, kan Tuhan belum jawab. Jadi saya belum percayalah kepada Tuhan walaupun dulu sudah pernah Tuhan jawab. Kata degil hati ini pernah Tuhan sampaikan buat bangsa Israel. Bangsa Israel itu adalah bangsa yang sampai Tuhan bilang benar-benar bangsa yang tegar tengkuk, degilnya enggak karu-karuan. Artinya apa? Tuhan itu sudah tunjukkan banyak mujizat dalam perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir. Tapi setiap kali menemui permasalahan, selalu kembali Israel, bangsa Israel jadi bangsa yang selalu enggak percaya kepada Tuhan, selalu meragukan Tuhan. Saudara bayangkan, mereka dibawa keluar dari Mesir, Tuhan harus pakai berapa tulah? 10 tulah. Akhirnya mereka bisa keluar dari perbudakan Mesir yang sudah lama sekali mereka jalani di Mesir. Sudah dibawa dengan tangan yang kuat keluar dari Mesir. Lalu bukan hanya itu, di jalan ketika mereka keluar mereka alami mujizat apa? Laut terbelah. Itu mereka lihat. Ketika mereka sedang kelaparan, Tuhan kirim apa di pagi hari? Mana dikirim pagi hari. Mereka pengen daging, Tuhan kirim apa? Burung di udara, Tuhan kirim. Mereka jalan kepanasan, apa yang Tuhan kasih? Tiang awan Tuhan kasih. Malam hari mereka jalan karena gelap, apa yang Tuhan kasih? Tuhan kasih tiang api. Tapi waktu ditinggal Musa naik ke gunung gak lama, kok tiba-tiba di bawah mereka sedang bikin patung lembu emas untuk disembah. Baru sedikit nunggu Musa gak balik-balik aja mereka sudah mulai goncang. Waduh, ini kita bagaimana, ini gak ada yang mimpin. Akhirnya mereka bikin Tuhan untuk disembah. Ini yang dimaksud dengan degil hati, mengeraskan hati untuk gak percaya. Memang benar sih waktu itu saya punya pergumulan, saya punya permasalahan, Tuhan jawab waktu itu. Tapi kali ini saya punya pergumulan, kok Tuhan gak jawab-jawab ya? Saya gak mau percayalah sama Tuhan. Ini namanya mengeraskan hati. Sudah lihat kemarin Tuhan tolong, sekarang Tuhan belum tolong kok gak percaya. Itu yang namanya kita degil hati. Saudara sekalian, padahal kita hirup udara banyak, kita bergerak bebas, itu sebetulnya kalau gak ada campur tangan Tuhan yang menopang kita, sebetulnya juga gak bisa kita. Tapi kadang-kadang masalah ada dalam hidup kita dan kita tidak dapat jawaban dari pergumulan kita mulai tidak percaya kepada Tuhan. Jadi mari saudara sekalian, jangan mengeraskan hati untuk tidak percaya. Kalau dulu Tuhan sudah pernah lakukan mujizat bagi kita, hari ini kalau kita berdoa dan Tuhan belum melakukan apapun kelihatannya di depan mata kita, maka jangan mengeraskan hati untuk tidak percaya. Tetap percaya kepada Tuhan. Karena kalau kita tidak konsisten percaya, kalau kita mengeraskan hati untuk tidak percaya, jangankan kita, murid-muridnya saja Tuhan cela. Kamu yang gak percaya, wong sudah setiap hari lihat cara hidupnya Tuhan Yesus, sudah setiap hari lihat mujizatnya Tuhan dikerjakan, kok pada saat momen yang seperti ini kok dia murid-murid kok tidak percaya sama Tuhan. Tuhan cela.
Makanya saudara sekalian, dicela orang kita masih bisa terima, tapi kalau dicela Tuhan itu bahaya. Maka mari bangun dalam diri kita konsisten untuk percaya kepada Tuhan. Ini sebuah tindakan kita yang rohani sama Tuhan, sebuah unspiritual dealings with God. Cara kita memperlakukan Tuhan secara rohani itu bukan dengan cara memberi yang banyak banget, bukan dengan itu, tapi dengan konsisten percaya kepada Tuhan. Bulan lalu kita belajar bahasa cinta yang Tuhan inginkan dari manusia, dari kita adalah kita percaya kepada Tuhan. Bahasa cinta yang Tuhan inginkan dari kita percaya, maka konsisten untuk percaya, ya. Maka kalau kita konsisten untuk percaya, kita tidak mengeraskan hati untuk percaya, maka kita akan dilihat sebagai orang Kristen yang punya perilaku dewasa dalam kerohanian kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita berdoa.